Rektor UGM Ova Emilia blunder sebut Jokowi sarjana muda. Dr. Tifa, Rektor UGM akan saya tuntut. Dokter sekaligus aktivis Dr. Tifa mengulti pernyataan yang disampaikan Rektor Universitas Gadjah Mada, yakni Prof. Ova Emilia soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan itu membuka celah untuk dirinya membongkar sejumlah kebohongan dari Prof. Ova Emilia. Bahkan Dr. Tifa menyebut Prof. Ova Emilia tertular penyakit kebohongan. Tak hanya Prof. Ova Emilia, Dr. Tifa menyebut semua pihak UGM juga mulai tertular jadi pembohong. Melalui cuitan di akun media sosial X-nya @Dr.Tifa pada Selasa 26 Agustus, Dr. Tifa menyebut pernyataan Prof. Ova Emilia sebagai petunjuk baru. Pihaknya menyoroti pernyataan sang rektor yang menyebut Jokowi menempuh jalur sarjana muda sebelum menyelesaikan jenjang sarjana S1. Lantas menurut Dr. Tifa, hal itulah yang membuka celah untuk mempertanyakan keabsahan dokumen dan kronologi riwayat pendidikan Jokowi. Dr. Tifa menyatakan apabila terdapat pengumuman calon mahasiswa program sarjana muda, saat itu tidak diumumkan melalui surat kabar. Ia menyebut seharusnya pengumuman itu ditempel langsung di kampus. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan penjelasan yang sempat disampaikan pejabat UGM sebelumnya, termasuk Wakil Rektor Prof. Wening Udasmoro, dinilai sangat bertentangan dengan fakta baru. Bahkan pegiat media sosial itu menganggap pernyataan Prof. Wening bisa menyesatkan publik. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, proses kuliah selama menempuh sarjana muda. Menanggapi pernyataan resmi Rektor UGM, Dr. Tifa bersuara di akun X miliknya. Ayo rakyat, kita tuntut agar Joko Widodo dan UGM menunjukkan ijazah sarjana muda. Kali ini kita dapat petunjuk baru. Menurut Rektor UGM, Ova Emilia, Joko Widodo menempuh jalur sarjana muda sebelum dia sarjana. Jadi selama ini, telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan Joko Widodo, UGM, dan teman-teman Joko Widodo yang suka jadi tim hore-hore, seperti Fronojiwo, Tou, Andi Pramaria, dan lain-lain yang alumni asli program sarjana kehutanan UGM. Terkait ijazah Bapak Joko Widodo, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Mengakui bahwa Jokowi sarjana muda ya. Oke, silakan. Itu dia. Jadi kita itu baru tahu bahwa ada orang namanya Joko Widodo itu menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sarjana muda, program sarjana muda itu dalam 2 kali kesempatan di tahun 2025 ini. Dan dua-duanya bikin kita tercengang. Yang pertama adalah di tanggal 22 Mei 2025 oleh Bareskrim ya, Dirtipidum Bareskrim itu salah satu dari 34 dokumen yang dia sampaikan kepada kita semua melalui media itu adalah registrasi masuknya Joko Widodo ke Fakultas Kehutanan UGM, dan yang bersangkutan itu melingkari program studi SM atau sarjana muda dan bukan sarjana. Ditampilkan ya sarjana ada mudanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua kali ini yaitu yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, setelah 11 tahun kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda.
masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda. Bang, ini sempat menyedot perhatian karena kita punya ada pertanyaan publik ya, kita jawab, dan perdebatan itu kita menjawab secara proporsional sesuai dengan domain dan otoritas kita. UGM punya prinsip itu, dan kita juga bicara berdasarkan data. Tapi juga kita tidak terganggu, kegiatan belajar mengajar juga tidak perlu kemudian mengalami kesulitan. Enggak. Kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak juga berlangsung dengan baik, dengan kementerian, dengan Pemda maupun dengan pihak swasta, maupun bahkan kerjasama dengan luar negeri. MOU juga jalan dengan masyarakat, dengan aktivitas belajar mengajar secara substansial, dan proses-proses prosedural juga oke. Kemudian maju ke tanggal 22 Mei 2025, kita melihat ada sebuah inkonsistensi ya dari beberapa dokumen yang ditampilkan oleh Dirtipidum Bareskrim. Yang pertama adalah baru kita tahu bahwa Joko Widodo ini masuk ke Kehutanan UGM melalui program studi sarjana muda dan bukan sarjana. Tapi anehnya pada dokumen yang berikutnya ya di Koran Kedaulatan Rakyat yang kita waktu itu pernah ini saya sampaikan juga tadi, anehnya menurut klaim dari Dirtipidum Bareskrim, dia menampilkan potongan ya penerimaan PP1 di tanggal 18 program perintis 1 di tanggal 18 Juli 1980 yang koran ini juga masih kontroversial karena saya dan Dr. Rizpon sama-sama mendapatkan evidence ya bahwa koran ini terduga palsu ya karena puasa tapi ditulis puasa, dan kemudian bukti fisik dari koran itu tidak ada lagi di perpustakaan daerah di Jogja karena sudah diamankan oleh polisi dan UGM ya. Nah, pada koran tersebut ya walaupun itu koran kontroversial, di situ termuat ada nomor 14 ya di program studi sarjana ya, penerimaan mahasiswa sarjana nomor 14 ada Joko Widodo. Nah, berarti ini ada dua Joko Widodo ini. Kalau kita coba merunut ya kronologi dari Bareskrim Dirtipidum di tanggal 22 Mei 2025 ya, ada Joko Widodo yang diterima di program sarjana muda dan ada Joko Widodo yang diterima di program sarjana karena namanya juga ada. Kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, baik ketika pertama kali Bambang Trimulyono melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ketika itu sebenarnya gugatan tidak dilayangkan kepada UGM, namun tanpa dasar apapun tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah saudara Joko Widodo, padahal pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 yang lalu dan akhirnya dicabut karena Bambang Trimulyono ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri, itu tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat. Saat itu saya ingat betul karena saya juga salah satu tim kuasa hukumnya, gugatan hanya dilayangkan berkaitan dengan keabsahan ijazah saudara Joko Widodo SD, SMP, SMA. Karena dasarnya adalah keabsahan saudara Joko Widodo dalam mengikuti proses Pilpres, karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itulah saat itu Bambang Trimulyono tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat, dan tapi saat itu UGM sudah ya memberikan klarifikasi yang klarifikasi itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, kian berpolemik. Kali ini, dokter sekaligus aktivis, Dr. Tifa, melalui akun Twitter pribadinya, @Dr.Tifa pada Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025, mempertanyakan ijazah sarjana muda yang disebut Rektor UGM, Prof. Ova Amelia.
Prof. Ova Emilia menyebut Jokowi merupakan sarjana muda Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Dalam cuitannya, Dr. Tifa menyebut pernyataan Prof. Ova Emilia sebagai petunjuk baru. Ia menyoroti pernyataan sang rektor yang menyebut Jokowi menempuh jalur sarjana muda sebelum menyelesaikan jenjang sarjana S1. Hal itu, menurut Dr. Tifa, membuka celah untuk mempertanyakan keabsahan dokumen dan kronologi riwayat pendidikan Jokowi. Rektor UGM akan saya tuntut, mana ijazah sarjana muda Joko Widodo? Tulis Dr. Tifa dalam unggahannya. Kali ini kita dapat petunjuk baru, menurut Rektor UGM, Ova Emilia, Joko Widodo menempuh jalur sarjana muda sebelum dia sarjana. Bebernya, ia menambahkan, pengumuman calon mahasiswa program sarjana muda kala itu tidak diumumkan melalui surat kabar, melainkan ditempel langsung di kampus. Oleh karena itu, menurut dia, keterlibatan nama Jokowi dalam daftar peserta seleksi program sarjana S1 pada tahun tersebut patut dipertanyakan. Kalau memang benar dia diterima di program studi sarjana muda Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, maka namanya tidak akan ada di pengumuman koran sebagai peserta ujian yang lolos PP1, ungkap Dr. Tifa. Sebab, calon mahasiswa program sarjana muda, pengumumannya ditempel di kampus, bukan diumumkan di koran. Beda kelas, bos, tegasnya. Artinya, Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli tahun 1980, yang dijadikan Bareskrim sebagai salah satu barang bukti, yang memuat nama Joko Widodo di nomor urut 14 sebagai calon mahasiswa program studi sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, adalah koran palsu. Ungkap Dr. Tifa. Dr. Tifa juga menyebut penjelasan yang pernah disampaikan oleh pejabat UGM sebelumnya, termasuk Wakil Rektor Prof. Wuning Udasmoro, adalah pernyataan yang bertentangan dengan fakta terbaru dan dianggap menyesatkan publik. Dan penjelasan UGM sebelum Rektor Ova Emilia ini memberikan pernyataan terbaru, sebagaimana yang disampaikan Wakil Rektor Prof. Wuning Udasmoro tanggal 15 April tahun 2025, adalah pernyataan bohong. Tegasnya, selain mempertanyakan jalur pendidikan Jokowi, Dr. Tifa juga menyebut keterlibatan Presiden dalam sejumlah acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM merupakan bentuk pengakuan yang tidak sah. Ia menilai perbedaan jalur studi menyebabkan perbedaan kelas, mata kuliah, dan lingkaran pergaulan. Apalagi Joko Widodo, yang berkali-kali hadir dan membuat reuni sejak 2017, 2022, dan terakhir 2025, dengan berkumpul bersama lulusan program studi sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, adalah bohong. Ungkap Dr. Tifa. Dan ketika masa perkuliahan pun, kelasnya beda, mata kuliahnya beda, tempat kuliahnya beda, dan tentu saja teman-temannya pun, circle-nya pun beda. Tegasnya, jadi kalau dia datang reuni alumni Prodi S1 Kehutanan UGM, artinya dia ngaku-ngaku. Pantesan ketika datang reuni, sepertinya tidak saling kenal. Karena reuni alumni program sarjana Kehutanan UGM, yang seharusnya datang adalah almarhum Hari Mulyono, bukan Joko Widodo. Jelasnya, merujuk pernyataan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, kebohongan diungkapkan Dr. Tifa tak hanya ditunjukkan oleh Jokowi, tetapi juga pihak UGM dan semua orang yang mendukung Jokowi. Semuanya, kata Dr. Tifa, tertular penyakit kebohongan. Jadi selama ini, telah terjadi kebohongan publik, yang dilakukan Joko Widodo, UGM, dan teman-teman Joko Widodo yang suka jadi tim hore-hore seperti, Fronu Jiwo, Tu, Andi Pramaria, Del yang alumni asli program sarjana Kehutanan UGM. Ungkap Dr. Tifa, ampun deh Bu Rektor, makanya jangan bergaul sama tukang bohong. Akhirnya ketularan jadi pembohong, kan? Tutupnya, blunder Rektor UGM sebut Jokowi sarjana muda. Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Ova Emilia memberikan pernyataan resmi soal ijazah Jokowi melalui video yang ditayangkan di channel YouTube Universitas Gadjah Mada, pada Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dalam video tersebut Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan lulusan UGM. Namun Ova Emilia juga menyinggung bahwa UGM memiliki dokumen otentik seluruh proses pendidikan Joko Widodo di UGM meliput tahap penerimaan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda. Pernyataan Ova Emilia yang menyinggung Jokowi kuliah sarjana muda di UGM menjadi sorotan pakar neuroscience behavior Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, yang merupakan terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa menilai pernyataan Rektor UGM Ova Emilia sudah menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana.
Hal itu dikatakan Dr. Tifa di akun X-nya @Dr.Tifa, Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Menit pukul 1.12. Proses kuliah selama menempuh sarjana muda. Nah, artinya rektor sendiri menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Kata Dr. Tifa, artinya apa? Artinya, Joko Widodo tidak mungkin ada di daftar penerimaan mahasiswa baru yang lulus ujian PP1 yang diumumkan di Surat Kabar Nasional tanggal 18 Juli tahun 1980, seperti yang disampaikan oleh Bareskrim. Tambah Dr. Tifa, menurut Dr. Tifa, sebagai rektor UGM pasti tahu mahasiswa program sarjana muda pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa tidak melalui Surat Kabar Nasional dan bukanlah peserta ujian PP1. Mbak Ova sebagai rektor pasti tahu, bahwa mahasiswa yang diterima di program sarjana muda, bukanlah peserta ujian PP1, tetapi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru tersendiri, dan pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa program sarjana muda, tidak melalui Surat Kabar Nasional. Papar Dr. Tifa. Dr. Tiga mengatakan itulah sebabnya, Surat Kabar Nasional, yang ada di Jogja yaitu Kedaulatan Rakyat dan Berita Nasional atau Bernas, di tahun 1980, semuanya raib dari perpustakaan daerah. Di mana menurut petugas perpustakaan daerah, koran-koran tersebut, telah diamankan oleh polisi dan UGM. Tambah Dr. Tifa, karenanya Dr. Tifa menyarankan Rektor UGM Ova Emilia diam saja, karena pernyataannya kerap blunder. Sudahlah Mbak Ova, Bu Rektor, panjenengan daripada kalau ngomong malah blunder terus-terusan, saya sarankan, lebih baik diam. Diam akan lebih baik bagi UGM. Dan diam akan lebih baik bagi Mbak Ova sendiri, ujar Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, Ova Emilia jangan menambah masalah hanya karena menjadi tameng bagi kebohongan Jokowi. Ingat kasus BPR belum inkrah, dan ada kasus gedung hitam yang sekarang ini sepertinya mangkrak juga saya lihat pembangunannya. Jangan nambah masalah dengan ikut-ikutan jadi tameng bagi kebohongan Jokowi Widodo.